Jumpa lagi di Review TV. Ya, belum lama ini kita sudah pernah nge-review smartphone dari Tecno yang cukup menarik untuk harga di bawah 2 juta, yaitu Tecno Spark 7 Pro. Sekarang, produsen satu ini menghadirkan lagi smartphone terbarunya yang bahkan lebih murah lagi, yaitu Tecno Spark 7 NFC dengan harga sekitar 1,3 jutaan. Ya, kalian nggak salah dengar, ini adalah smartphone termurah dengan NFC yang hadir resmi di Indonesia. Belum pernah ada sebelumnya di kelas harga segini pakai NFC datang ke tempat kami. Ya, tapi apakah cuma NFC aja yang jadi andalan smartphone yang satu ini? Yuk kita cek review lengkapnya. Oke. Ini adalah Tecno Spark 7 NFC. Untuk paket penjualannya ada unit smartphone-nya, ada screen protector, ini tapi terpisah ya, kita mesti pasang sendiri. Lalu ada charger 10 watt, ada juga kabel micro USB, ada hard case, masih dapat case di sini ya, oke. Ada SIM card ejector dan paket dokumen. Untuk desain, di bagian layarnya menggunakan desain notch dan back covernya menggunakan polikarbonat dengan logo Tecno Spark yang cukup besar di sisi pojokan ya. Untuk pilihan warna ada magnet black, ada spruce green, dan ada Morpheus blue. Untuk dimensinya 164,82 x 76,05 x 9,52 mm. Untuk detail bodinya kita bisa lihat di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi atas ini kosong, lalu di kiri ada SIM tray yang triple slot, jadi bisa dual SIM plus micro SD. Haha, harus begini nih harusnya ya, yang bener ya. Oke, kemudian di bawah ada mikrofon, ada port micro USB juga di situ. Kemudian kalau dari depan kita bisa lihat ini adalah earpiece yang rangkap jadi speaker juga. Jadi speakernya mono, tapi front facing. Iya, mono front facing. Makanya tadi di bawah nggak ada speaker ya. Kemudian ada kamera selfie 8 megapiksel f2.0 dengan dual LED flash. Ini salah satu fitur unik yang jarang ada di smartphone lain. Kalau mau selfie tempat yang gelap, jadi terbantu banget dengan dual LED flash ini. Untuk layar, ini adalah layar yang cukup besar, 6,52 inci HD+. Nah, sekarang beralih ke sisi belakang, ada kamera 16 megapiksel, bukaannya f1.8 plus LED flash di situ ya. Nah, untuk yang lain-lainnya, ya ini kurang begitu fungsional ya. Memang jadinya banyak-banyakan kamera sih, cuman ya kamera yang penting itu yang 16 megapiksel ini. Kemampuan perekaman kamera yang satu ini adalah sampai dengan 1080p 30 fps. Nah, menariknya di harga segini, di bawah 1,5 juta, kita masih menemukan fingerprint sensor yang umumnya udah dikorbankan kalau di smartphone yang lain. Ini good job banget di sini ya. Nah, untuk spek internalnya dia menggunakan MediaTek Helio A25 ya, 4 core Cortex A53 1,8 GHz plus 4 core Cortex A53 juga di 1,5 GHz. Untuk GPU-nya dia pakai PowerVR GE8320. Untuk RAM, ini sayangnya 2 GB. Aduh, coba 3 GB. Mantep ini harusnya ya. Ini RAM 2 GB dengan storage di 32 GB. Saat pertama kali menyalakan, sistem app bawaan dan lain-lain sudah mengkonsumsi storage sekitar 9 GB. Jadi yang tersisa di penyimpanan bersihnya adalah sekitar 23 GB yang bisa dipakai. Lumayan sih buat install app buat keperluan sekolah, install WhatsApp, itu masih cukup sih kalau 32 GB ya. Jadi 32 sisa 23. Oke lah ini, oke. Nah, untuk opsi RAM atau storage sayangnya cuma ada satu varian doang. Aduh, harapan kami ada opsi varian yang 3 GB-nya, lebih mantap harusnya. Nah, untuk baterai 5000 mAh, mantap. Chargingnya 10 watt. Sensor itu basic ya, kayak accelerometer itu ada, light sensor, proximity ada, tapi gyro ya jelas nggak ada di harga segini. Untuk OS dia menggunakan HiOS dengan basis Android 11. Konektivitas ya belum 5G lah, masih 4G. Kemudian Wi-Fi udah Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 dan NFC. Ini yang paling menyenangkan. Akhirnya ada handphone di bawah 1,5 juta yang sudah punya NFC. Ini fitur langka loh, di bawah 1,5 juta. Langka banget. Oke, kita masuk aja langsung ke pengujian performa. Kalian pasti nanya ya, performanya gimana? Sayangnya Antutu 8 dan 9 sama-sama nggak jalan. Ya, ini mungkin gara-gara RAM-nya yang kekecilan ya. Geekbench 5 itu skornya adalah kurang lebih seperti ini ya. Gimana? Ya, oke lah ya. Lalu untuk GFX Bench 1080p T-Rex off-screen ini masih jalan di 21 fps.
Dan untuk pengujian 3D Mark, sayangnya kita dapat notifikasi bahwa RAM-nya katanya terlalu kecil. Jadi benchmark Slingshot maupun Wildlife itu nggak bisa jalan. Ya udahlah. Oke, kita coba gaming gimana? Langsung aja gaming ya, nggak usah lihat benchmark lagi. Mobile Legends settingnya high, rata kanan, ya 30 FPS lah, masih dapat ya. Kemudian Free Fire rata kanan masih bisa dapat 20-30 FPS. Terbilang masih bisa dimainkan, tapi untuk kompetitif sih enggak. Jadi jangan bawa ini buat pertandingan, nggak pas ya. Nah, untuk pengujian baterai, video playback 1080p kita bisa dapat kurang lebih 22 jam. Ini terbilang lumayan awet ya. Sementara untuk charging ya, baterai kan 5000 mAh, charger 10 watt. Dari 0 sampai 50% dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Sementara 0 sampai penuh butuh waktu sekitar 4 jam lebih. Ya terhitung lamban ya, namanya juga baterai 5000 ketemu sama charger 10 watt. Jadi baiknya kalian ngecas sebelum tidur. Langsung colok aja. Ntar bangun tidur udah penuh tanpa kebanyakan ngecas juga, karena yang ngecasnya bisa 4 jam lebih. Untungnya baterainya tadi tergolong awet, jadi kemungkinan besar memang kalian ngecasnya sebelum tidur sih ya. Oke, kalau hasil tes kamera gimana? Saya serahkan ke Chris ya, oke? Oke, di tangan saya kali ini ada Technospark 7 NFC nih. Jadi ini saya lagi cobain kamera selfie-nya. Saya rekam videonya di resolusi Full HD 30 fps. Ini sih lagi kondisinya lagi terik banget di siang hari ini. Tapi kalau saya lihat sih hasilnya masih cukup bagus ya untuk kamera selfie-nya. Coba kita lihat seperti ini untuk backlight. Nah, wajah saya masih cukup kelihatan. Dan yang saya cukup salut di kamera selfie ini adalah detailnya masih bagus loh. Detailnya dapat dan warna kulitnya cukup natural. Untuk kelas harga 1 jutaan sih saya bilang sih bagus kamera selfie-nya ya. Untuk urusan audio memang agak kurang ya, karena dia cuma single mikrofon dan dia juga ada potensi ketutupan oleh tangan. Jadi baiknya agak hati-hati kalau lagi dipegang pakai tangan seperti ini, karena mikrofonnya cuma satu. Kalau misalnya itu ketutup, udah suaranya hilang. Tapi kalau misalnya kalian pakai untuk kebutuhan sekolah atau misalnya video call untuk kerja gitu, ini hasilnya masih oke banget dan mikrofonnya juga masih cukup. Bahkan kalau saya foto pakai kamera selfie-nya pun ini termasuk bagus loh teman-teman. Jadi untuk kelas 1 jutaan kamera selfie ini ada HDR-nya. Jadi seperti yang kalian lihat langganya warna birunya kelihatan. Ini padahal lagi siang terik banget nih, tapi kameranya masih bisa nangkep HDR dengan bagus. Kemudian ini adalah hasil dari kamera utamanya. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps juga. Dia memang mentok di situ. Dan hasilnya sendiri kalau saya bilang udah lumayan bagus ya untuk kelas harganya terutama ya. Jadi ini dia memang mentok di Full HD, wajar. Dan untuk stabilizer juga sayangnya dia juga belum ada stabilizer. Jadi kalau emang dipakai jalan mesti agak hati-hati. Dari segi dynamic range sendiri juga udah lumayan ya. Ini lagi terik banget nih siang hari. Dan seperti yang kalian lihat wajah saya masih bisa terlihat ya. Ini pakai kamera utamanya. Ini belakangnya langsung langit, langsung cahaya terik. Tapi wajah saya masih bisa cukup terlihat. Bahkan background-nya pun nggak terlalu putih-putih banget. Ini lumayan sih untuk HDR-nya. Untuk foto dari kamera utamanya bisa kalian lihat berikut ini. Hasilnya termasuk oke lah ya untuk kelas harganya ya. Saya juga nggak nyangka hasilnya bisa sebagus ini sih. Ini untuk standar smartphone kelas 1 juta ini termasuk oke. Oke, jadi itu dia tes kameranya dari Technospark 7 NFC ini. Jadi buat saya sih secara keseluruhan hasilnya cukup memuaskan sih untuk kelas harganya ya. Jadi buat kalian yang buat untuk foto-foto harian, untuk video call, untuk kebutuhan sekolah terutama nih. Ini cocok banget sih. Udah oke banget. Oke, lanjut lagi ke Mas Dedi. Ya, jadi gimana? Lumayan hasil kameranya? Ya, tadinya kita nggak ngarep banyak sih di kelas harga sini, tapi ternyata cukup oke juga, cukup oke ya. Oke, untuk pengujian lain-lainnya kita bisa lihat bahwa untuk Netflix masih L3, jadi wajar sih untuk kelas harga segini ya, belum bisa L1. Untuk YouTube HDR video playback gimana? Ya iyalah, belum bisa juga dengan harga segini. Kemudian haptic feedback. Nah, walaupun harga 1 jutaan, tapi dipakai ngetik efek getarnya terhitung ini lumayan oke sih sebetulnya ya. Soalnya kita pernah nyobain 4 jutaan yang haptic feedbacknya tidak senyaman ini bahkan. Nah, good job lagi sepertinya di sini ya. Untuk harga, ya untuk varian 2 GB dengan storage 32 GB ini harganya di 1.349.000. Menarik. Hal yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama dan yang paling berat adalah RAM-nya cuma 2 GB dan tidak ada varian yang lebih tinggi. Andai saja ini 3 GB atau bahkan 4 GB, ini akan mudah sekali menjadi rekomendasi smartphone dengan harga di bawah 1,5 juta. Tapi kalau 2 GB ya ini agak berat untuk multitasking soalnya. Performanya otomatis jadi nggak kencang-kencang amat ya, terutama karena SoC-nya memang ya seri A, bukan seri P dari MediaTek. Ini seri A gitu. Dipadukan dengan RAM 2 GB jadi agak kurang buat sebuah smartphone tahun 2021. Ya intinya sih kurang cocok ya kalau buat yang nyari smartphone mau dipakai 2-3 tahun ke depan. Tapi kalau butuh sesuatu yang hanya buat sekarang, butuh NFC-nya doang mungkin bisa.
Nah, dari sisi kelebihannya jelas. Ini dipakai buat sekolah online, ini murah sekali memang ya. Video call, chatting, ngetik dokumen, browsing, internet, belanja online itu masih bisa semuanya. Selama mengerjakannya jangan berbarengan, jangan switching ya, satu persatu. Masih enak. Layar gede, jadi ngeliat konten juga enak karena besar. Baterainya juga awet, cocok mau dipakai jadi smartphone kedua nih ya, buat jaga-jaga bisa banget di situ. Kemudian hasil kameranya ini terbilang oke loh untuk harga segini ya. Punya fingerprint sensor pula, jadi keamanannya mantap. Smartphone ini juga punya fitur NFC dan karena murah jadi mantap banget ya. Mau ngecek saldo e-money, mau terhubung dengan perangkat lain pakai NFC itu bisa. Lalu dia punya dual flash untuk selfie, satu fitur yang unik kalau mau selfie tempat yang gelap. Paket penjualannya masih punya screen protector dan hard case pula. Harga yang ditawarkan smartphone ini nyaris jadi rekomendasi kami untuk yang pertama kalinya untuk smartphone di bawah 1,5 juta. Nyaris banget. Karena biasanya kami tidak pernah nyarankan smartphone tipe kayak begini. Kami selalu akan bilang lebih baik nabung untuk beli smartphone yang lebih kencang lagi di 1 jutaan atas gitu ya. Tapi ya selama kalian nggak mau tasking gila-gilaan, smartphone ini mungkin aja bisa jadi pilihan buat kalian ya. Semoga aja sih Tecno nantinya menyediakan perpaduan SoC dan RAM yang lebih baik lagi. Paling nggak RAM deh lebih baik lagi. Karena di tahun 2021 2GB itu kekecilan sih sebenarnya. Jadi bisa ya Tecno ya. Semua udah bener sih. Cuma tinggal RAM dan kalau bisa SoC-nya aja perasaannya sedikit lebih tinggi. Ya, tapi kalau kalian butuh NFC dan butuh harga yang semurah mungkin, ya pilihannya ya yang satu ini. Saya Irfan, jaga TV TV.